Baik, kita akan mulai ibadah kita pada siang hari ini. Shalom jemaat Tuhan. Shalom. Biarlah sukacita Tuhan hari tengah kita pada saat ini. Amin. Kita mau datang ke hadirat Tuhan dengan ucapan syukur buat Dia Allah yang baik, Dia Allah yang luar biasa buat kehidupan kita. Naikkan penyembahanmu ke hadirat Tuhan. Surga
sanjung tinggi, namamu di hidupku Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi, namamu di hidupku Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hati. Kamu suka Kau lebih lagi, katakan ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi, namamu di hidupku Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hati Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hati. Katakan Tuhan, Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku. Kami sembah, kami tinggikan, kami muliakan Dia. Tidak ada Allah lain selain Engkau, selain Engkau di hidup kami. Engkau Allah yang hidup, Engkau Allah yang berkuasa, Engkau Allah yang bertata, Engkau Allah yang ajaib. Ku sembah, terima kasih Engkaulah sumber kekuatan, Engkaulah sumber segalanya. Terima Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami ada saat ini semua karena kasih dan kebaikan-Mu Tuhan. Bawa ucapan syukur kami Tuhan saat ini. Karena memang kami sangat perlu Engkau dalam kehidupan kami. Karena Engkaulah kekuatan kami, Engkaulah penolong hidup kami Tuhan. Engkau yang selalu ada dalam setiap hari-hari kami.
Engkau yang selalu merangkul dan menopang hidup kami Tuhan. Inilah bukti ucapan syukur kami lewat pujian penyembahan yang kami bawa saat ini Tuhan. Biarlah Engkau yang ada di tengah kami, Engkau yang menjamah kami, dan Engkau yang melawat kami satu persatu tempat ini Tuhan. Biarlah Engkau yang bekerja buat kami saat ini, sehingga kami datang ke tempat ini tidak dengan sia-sia. Kami datang ke tempat ini, kami mau terima berkat daripadamu Tuhan. Kami mau terima firman yang Kau berikan buat kami saat ini, sehingga kami keluar dari tempat ini, kami akan peroleh apa yang ingin Kau sampaikan buat hidup kami Tuhan, untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus sama-sama kita katakan amin. Beri kemuliaan buat Tuhan kita. Sebelum duduk lihat kiri kanannya, impartasi katakan selamat siang atau shalom. Jika sudah, saya persilakan tempat duduk kembali. Kita akan terus bersuka cita buat Tuhan, amin. Kita mau terus memuji dan menyembah Dia, amin. Karena hidup kita ada di dalam Tuhan. Hidupku ada di tangan-Mu, Kau beri rancangan yang terindah, tak hanya yang baik saja yang ku terima, walau tubuhku diremukkan, walau jiwaku terkoyakkan, pujianku takkan terhentikan. Roh-Mu yang memberi penghiburan akan
biar kehendak-Mu ku mau tetap. Lebih bersyukur lagi saudara jemaat bangkit berdiri. Sebab hari ini hari ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Segala yang ku alami, biar kehendak-Mu terjadi. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Hatiku tak bersuka, Sebab hari ini hari yang terbaik. Sebab hari ini hari yang terbaik. katakan, sebab hari ini hari Yang terbaik. hari yang terbaik buat Tuhan. Beri kemuliaan buat Dia dan lebih meriah lagi. Amin. Biar sukacita Tuhan mengalir atas kita saat ini. Kita mau lebih lagi memuja menyembah Dia. Yesus, Kau kekuatan di hidupku, Katakan, takkan gentar langkahku. Kau yang angkat kami Tuhan. Kau angkat tanganku di saat ku jatuh. Kaulah sumber kuatku. Lembah yang gelap kan ku lewati, sebab Engkau sertaku. Dengan imanku diselamatkan Oleh siapa? oleh kuasa Yesusku. Angkat tanganmu, katakan. Angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Amin. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Angkat tanganku, nyatakan Kau hebat. Allah yang berkuasa, berkuasa selamanya. Katakan, Yesus, Kau kekuatan
kuasa awanmu. Kebangkitan pasti terjadi. Katakan, oh oh oh, datanglah dan bertanda, kuatan berkuasa saat hati bersatu, menaikkan pujian, berdibanggakan, mujizat dinyatakan. It is our God. Datanglah dan bertanda, kuatan berkuasa saat hati bersatu, menaikkan pujian, berdibanggakan, mujizat dinyatakan. It is our God. It is our God. Beri kemuliaan buat Tuhan kita sebab kita punya Allah yang besar. Sebab Engkaulah kekuatan hidup kami Tuhan. Engkaulah sumber segalanya buat hidup kami. Apapun perjalanan kami, hidup kami Tuhan, dalam keadaan apapun Engkau yang selalu menopang hidup kami. Engkau yang selalu ada dalam setiap apapun kondisi hidup kami Tuhan. Karena Engkaulah benteng hidup kami. Karena Engkaulah pagar hidup kami Tuhan. Ku berjalan di lembah kekelaman, namun ku tahu Kau sertaku. Tak gentar ku hadapi semua badai hidupku, karena Kau Tuhan penolongku. Ku percaya kepadamu, tanganmu menopang hidupku. Walau ku tak mengerti semua yang telah terjadi, namun ku tahu pasti tanganmu menopangku. Meski lewati lembah taufan badai menerpa, hatiku pun percaya Engkau Tuhan benteng hidupku. Walaupun ku berjalan di lembah kegelapan, namun ku tahu Kau sertaku. Tak gentar ku hadapi semua badai hidupku, karena Kau Tuhan penolongku. Katakan, ku percaya kepadamu,
taufan badai menerpa, hatiku pun percaya Engkau Tuhan benteng hidupku. Walau ku tak mengerti semua yang telah terjadi, namun ku tahu pasti tangan-Mu menopangku. Meski lewati lembah taufan badai menerpa, hatiku pun percaya Engkau Tuhan benteng hidupku. Walau ku tak mengerti semua yang telah terjadi, namun ku tahu pasti tangan-Mu menopangku. Meski lewati lembah taufan badai menerpa, hatiku pun percaya Engkau Tuhan benteng hidupku. Mari sekali lagi katakan, Walau ku tak mengerti semua yang telah terjadi, namun ku tahu pasti tangan-Mu menopangku. Meski lewati lembah taufan badai menerpa, hatiku pun percaya Engkau Tuhan benteng hidupku. Engkau Tuhan benteng hidupku. Engkau Tuhan benteng hidupku. haleluya, haleluya. Bapa, kami bersyukur atas anugerah-Mu yang Kau kerjakan dalam setiap kehidupan kami. Inilah pengakuan iman kami di hadapan-Mu ya Tuhan. Hati kami tetap percaya, hati kami tetap setia kepada Tuhan. Kami tetap percaya, kami tetap punya iman bahwa Tuhan penopang dalam setiap kehidupan kami. Engkau penolong dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Hati kami percaya kepada Tuhan dan kami akan melihat pertolongan Tuhan. Kami akan melihat mujizat-Mu Kau nyatakan dalam setiap kehidupan kami ya Tuhan. Kami bersyukur, kami kuat, kami sehat hari ini. Itu semua karena anugerah Tuhan. Dan selayaknya kami bawa hidup kami kepada Tuhan lewat puji-pujian, penyembahan, sorak kegirangan yang boleh naik di hadapan Tuhan. Dan satu hal yang kami imani Tuhan, Engkau ada di tempat ini Tuhan. Roh Kudus, Roh Allah ada di tengah-tengah kami, melawat dan menjamah setiap kehidupan kami, melawat kami Tuhan, supaya kami diperbarui dari hari ke hari, supaya kami serupa dengan Kristus. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur Tuhan, kami mau persiapkan hati kami, seluruh pikiran kami, bahkan hidup kami untuk ditaburi oleh firman Tuhan. Firman itu yang berkuasa untuk menguduskan kami, firman itu yang akan menyucikan kami, firman itu yang akan menumbuhkan buah-buah pertobatan dalam setiap kehidupan kami. Sebab firman itu adalah Yesus itu sendiri. Urapi hamba-Mu Tuhan, urapi setiap kami, siapapun kami yang mendengarkan firman-Mu siang ini, biar kami sama-sama diurapi oleh Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, mari Bapak Ibu umat Tuhan yang siap menjadi pelaku kebenaran firman Tuhan, sama-sama dengan saya mari katakan. Berikan dulu tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Haleluya. Silakan duduk kembali Bapak Ibu yang diberkati dalam nama Tuhan. Salam damai sejahtera buat kita semuanya. Shalom. Shalom. Apa kabarnya siang ini Bapak Ibu? Luar biasa sebab Tuhan kita dahsyat luar biasa. Amin. Yang menjadikan hidup kita tidak biasa-biasa tapi luar biasa. Sebab Tuhan kita dahsyat dan luar biasa. Hari ini saya mau berkhotbah dengan tema mengalami terobosan. Apa tema khotbah saya Bapak Ibu? Mengalami terobosan. Bahasa bentengnya experiencing a breakthrough. Nah lo apa itu? Mengalami terobosan. Yuk mari kita buka Alkitab kita. 2 Samuel pasal yang ke-5 ayat yang ke-17 sampai dengan yang ke-25. 2 Samuel pasal yang ke-5 ayat yang ke-17 sampai dengan yang ke-25. Di mimbar ini saya mohon izin, saya habis nanti selesai khotbah,
saya langsung meninggalkan tempat ini ya. Saya izin karena jam 11 saya ada jadwal di gate ya. 2 Samuel pasal 5 ayat 17 sampai dengan yang ke-25. Yang sudah ketemu ayatnya sama-sama bilang sama saya, miam 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 miam. Kalau nggak ketemu kelewatan ada di layar, udah nggak usah pura-pura buka Alkitab di handphonenya. Kita lihat aja di layar, baca sama-sama 2 Samuel 5 ayat 17 sampai dengan yang ke-25. 1, 2, 3. Ketika didengar orang Filistin bahwa Daud telah diurapi menjadi raja atas Israel, maka majulah semua orang Filistin untuk menangkap Daud. Tetapi Daud mendengar hal itu, lalu ia pergi ke kubu pertahanan. 18. Ketika orang Filistin itu datang dan memencar di lembah Refaim, bertanyalah Daud kepada Tuhan, apakah aku harus maju melawan orang Filistin itu? Akan kau serahkankah mereka ke dalam tanganku? Tuhan menjawab Daud, majulah, sebab aku pasti akan menyerahkan orang Filistin ke dalam tanganmu. Lalu datanglah Daud di Baal Perasim dan memukul mereka kalah di sana. Berkatalah Daud, Tuhan telah menerobos musuhku di depanku seperti air menerobos. Sebab itu orang menamakan tempat itu Baal Perasim. Orang Filistin itu meninggalkan berhalanya di sana, lalu Daud dan orang-orangnya mengangkatnya. 22. Ketika orang Filistin maju sekali lagi dan memencar di lembah Refaim, maka bertanyalah Daud kepada Tuhan dan ia menjawab, janganlah maju, tetapi buatlah gerakan lingkaran sampai ke belakang mereka, sehingga engkau dapat menyerang mereka dari jurusan pohon-pohon kertau. 24. Dan bila engkau mendengar bunyi derap langkah di puncak pohon-pohon kertau itu, maka haruslah engkau bertindak cepat, sebab pada waktu itu Tuhan telah keluar berperang di depanmu untuk memukul kalah tentara orang Filistin. 25, sama-sama 2, 3. Dan Daud berbuat demikian seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Maka ia memukul kalah orang Filistin mulai dari Geba sampai dekat Geser. Bapak ibu saudaraku yang diberkati di dalam nama Tuhan, perikop yang kita baca ini adalah Daud memukul kalah orang Filistin. Saudaraku diberkati dalam nama Tuhan, ketika Daud diangkat diurapi menjadi raja, seketika itu juga didengar sama orang-orang Filistin. Lalu orang-orang Filistin berinisiatif untuk apa? Untuk menangkap Daud, untuk memburu mereka, memburu Daud dan membunuh dia. Hendak ditangkap oleh orang-orang Filistin. Dan berita yang didengar oleh Daud bahwa orang Filistin hendak menangkap dia, itu berita sesuatu yang menakutkan buat Daud, Pak. Lalu apa yang dilakukan Daud? Dan kita tahu cerita firman Tuhan dari perikop ini yang sudah kita baca, bahwa ketika Daud merasa takut, ketika Daud dikejar-kejar sama orang Filistin yang luar biasa, Daud mendapatkan kemenangan yang daripada Tuhan. Daud mengalami terobosan daripada Tuhan. Daud mengalami breakthrough daripada Tuhan. Yang setuju katakan amin. Nah, apa rahasianya? Kenapa Daud bisa mengalami terobosan daripada Tuhan? Yuk kita lihat, klik saja sekali lagi. Klik sekali lagi. Namun yang luar biasa, Tuhan sanggup menolong dan memberikan terobosan, yaitu kemenangan bagi Daud. Oleh sebab apa? Daud disertai Tuhan. Sama-sama bilang Daud disertai Tuhan. Ketika Daud hendak diburu, hendak ditangkap sama orang Filistin, ketika itu Daud mendapatkan terobosan kemenangan. Sebab apa? Rahasianya Daud disertai Tuhan. Dan Daud diperkenan Tuhan. Sama-sama bilang Daud diperkenan Tuhan. Yuk kita lihat ayatnya. Klik sekali lagi. Baca sama-sama. 1 Samuel 18 ayat yang ke-14. 1, 2, 3. Daud berhasil di segala perjalanannya. Sebab apa? Tuhan menyertai dia. Daud tidak punya pengalaman perang. Yang setuju katakan amin. Daud paling top, paling hebat, dia cuma penggembala kambing domba yang 2-3 ekor milik bapaknya. Betul apa betul? Siapa bapaknya Daud? Papa Daud. Isai. Dia cuma penggembala kambing domba yang 2-3 ekor milik bapaknya. Ya cari aman aja Papa Daud. Isai. Paling top Daud cuman membunuh singa, beruang yang hendak memakan kambing domba 2-3 ekor milik bapaknya itu. Ketika dia berhadapan dengan orang Filistin, fakta bahwa dia hendak ditangkap sama orang Filistin, tetapi Daud bisa mengalahkan orang Filistin. Oleh sebab apa? Daud disertai Tuhan. Nah, Tuhan yang sama hari ini, Tuhan yang menyertai Bapak Ibu Saudara, yang setuju katakan amin. Maka Tuhan juga akan memberikan terobosan bagi kehidupan setiap Bapak Ibu Saudara yang setuju katakan amin.
Oh iya dong, Tuhan yang sama. Tuhan yang mana? Yang disembah Daud, yang kita sembah hari ini. Dia punya titel, dia punya predikat Immanuel. Immanuel. Hilang. Immanuel, Immanuel, Engkau besertaku. Immanuel, Immanuel, Engkau Allah besertaku. Allah yang mana? Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Jadi Tuhan yang sama, Immanuel, yang akan memberikan terobosan bagi Bapak Ibu Saudara. Yang setuju katakan amin. Yang kedua, kenapa Daud bisa mengalami terobosan daripada Tuhan? Sebab Daud diperkenan Tuhan. Itu yang kedua. Daud berkenan di hadapan Tuhan. Coba klik ayat. Daud berkenan di hadapan Tuhan. 1 Samuel 13 ayat yang ke-14. Baca sama-sama. 2, 3. Tetapi sekarang kerajaanmu tidak akan tetap. Tuhan telah memilih seorang yang berkenan di hatinya, dan Tuhan telah menunjuk dia menjadi raja atas umatnya, karena engkau tidak mengikuti apa yang diperintahkan Tuhan kepadamu. Tuhan berfirman lewat Nabi Samuel kepada Raja Saul pada waktu itu. Kenapa? Karena Saul tidak taat akan perintah Tuhan, lalu kerajaannya diambil daripadanya dan akan dianugerahkan, diberikan kepada seseorang yang berkenan di hati Tuhan, yaitu Daud. Daud seorang yang berkenan di hadapan Tuhan. Dan yang kedua, supaya engkau mengalami terobosan dalam kehidupanmu, breakthrough dalam kehidupanmu, tidak bisa tidak, engkau harus hidup berkenan di hadapan Tuhan. Yang setuju katakan amin. Colek kiri kanan bilang begini, engkau harus berkenan di hadapan Tuhan. Yang sudah dicolek-colek balik, engkau belok juga kali, bilang. Kita harus berkenan di hadapan Tuhan. Nah Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati dalam nama Tuhan, kenapa hari ini terobosan tidak terjadi dalam kehidupan kita? Bukan karena Tuhan tidak menyertai, jangan-jangan karena Tuhan hidup kita kurang berkenan di hadapan Tuhan. Halo, sekali lagi. Kenapa hari ini mujizat, pertolongan, terobosan Tuhan, breakthrough tidak terjadi dalam kehidupan? Jangan-jangan bukan karena Tuhan tidak menyertai kita, jangan-jangan karena ada sesuatu yang tidak berkenan hidup kita di hadapan Tuhan, sehingga terobosan itu tidak terjadi dalam kehidupan kita. Maka sebisa mungkin usahakan supaya hidupmu berkenan di hadapan Tuhan. Yang setuju katakan amin. Saudaraku yang diberkati di dalam nama Tuhan, dua kuncinya hari ini, bahwa Tuhan yang menyertai setiap kehidupan kita. Tuhan, hidup kita harus berkenan di hadapan Tuhan. Nah selama kita hidup, pasti ada aja yang namanya pergumulan, persoalan, masalah yang kita hadapi. Betul ya Bapak Ibu ya? Namanya juga masih hidup. Colek kiri kanan bilangin, masih hidup. Berarti akan ada masalah, persoalan, pergumulan yang kita hadapi. Tetapi percayalah Bapak Ibu, kalau kita berserah kepada Tuhan, kalau kita hidup kita berkenan di hadapan Tuhan, maka Tuhan sanggup memberikan terobosan dalam setiap kehidupan kita. Yang setuju katakan amin. Berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Nah yuk kita perhatikan, apa langkah-langkah saja, apa saja langkah-langkah yang bisa, apa saja langkah-langkah yang kita kerjakan supaya kita bisa mengalami terobosan dalam kehidupan kita. Apa langkah-langkah yang harus kita kerjakan supaya kita bisa mengalami terobosan dalam kehidupan kita? Yuk kita bedah satu-satu ayat ini. Yang pertama, seeking God. Sama-sama bilang seeking God. Sama-sama bilang yang kencang, seeking God. Kasih tahu kiri kanan, seeking God. Kasih tahunya sedikit muncrat, bilang seeking God. Cari Tuhan. Mesti cari Tuhan. Ketika Daud dengar bahwa orang Filistin akan hendak menangkap dia, apa yang dilakukan Daud? Daud cari Tuhan. Yuk kita lihat ayatnya dulu. Klik saja. 2 Samuel 5 ayat 17. Baca sama-sama. 2, 3. Ketika didengar orang Filistin bahwa Daud telah diurapi menjadi raja atas Israel, maka majulah semua orang Filistin untuk menangkap Daud. Tetapi Daud mendengar hal itu,
lalu ia pergi ke kubu pertahanan. Ketika Daud dengar orang Filistin, Pak, yang kejar Daud bukan hanya prajurit Filistin doang, tetapi apa? Semua orang Filistin. Berarti dari yang muda, tua, wanita, perempuan, anak-anak laki-laki, semua kejar Daud. Dan itu berita yang menakutkan, tetapi yang luar biasa. Daud tidak fokus kepada berita yang menakutkannya, tetapi apa? Daud fokus kepada Tuhan. Dengan cara apa? Dia pergi ke kubu pertahanan. Dia tidak cari manusia, dia tidak cari gembala, dia nggak cari pendeta, dia nggak cari nabi, tapi dia cari Tuhan. Di mana? Di kubu pertahanan. Ku pandang wajahmu dan berseru, pertolonganku datang darimu. Dia pergi ke ruang doa. Lalu apa? Dia pandang Yesus. Dia tidak pandang kepada masalah yang harus dia takuti, yang dia hadapi. Dia fokus kepada Tuhan. Dia pergi ke kubu pertahanan. Dia cari Tuhan. Kenapa dia tidak cari nabi yang mengurapi dia jadi raja? Halo? Jangan lupa ini perjanjian lama. Nabi itu orang wakilnya Allah di muka bumi ini. Nabi itu orang yang diurapi Tuhan. Nabi itu orang yang dekat sama Tuhan. Dia sampaikan pesan Tuhan kepada rakyat. Dia menyampaikan pesan rakyat kepada Tuhan. Apa-apa yang difirmankan Tuhan lewat seorang nabi. Dan nabi inilah yang mengurapi Daud. Nabi siapa? Well, Nabi Samuel yang mengurapi Daud. Bisa nggak Daud pergi kepada Nabi Samuel? Terlalu bisa. Tapi kenapa itu tidak dilakukan Daud? Daud sadar bahwa masalahnya bisa dia selesaikan sendiri dengan Tuhannya. Yang setuju katakan amin. Sama-sama angkat tangan-tangan nih. Taruh di dada bilang begini, masalahku bisa aku selesaikan sendiri dengan Tuhan. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Oh iya dong. Gak perlu capek-capek cari gembala. Yang setuju katakan amin. Kok gak ada yang aminnya gak kenceng? Amin. Sebab apa? Masalahmu bisa kau selesaikan sendiri dengan Tuhan. Kalau kau saudara tahu ayat ini Bapak Ibu, masalahmu bisa kau selesaikan sendiri sama Tuhan. Kau gak bikin capek mati muda Ibu Gembala. Dikit-dikit kalau ada masalah telepon gembala, dikit-dikit masalah dengan ibu telepon. Pak Gembala, tolong Pak Gembala, jam 2 pagi, Pak Gembala, tolong Pak Gembala datang ke rumah Pak Gembala. Ada apa Bu? Tolong Pak Gembala, suamiku lagi kerasukan. Gak perlu. Kau bisa selesaikan masalahmu sendiri dengan Tuhanmu, dengan pergi ke kubu pertahanan. Yang setuju katakan amin. Kubu pertahanan itu apa? Tempat di mana engkau bisa terkoneksi dengan Tuhan. Tempat di mana engkau bisa komunikasi dengan Tuhan. Kubu pertahanan itu bukan berbicara soal tempat, tetapi hati yang terhubung dengan Tuhan. Yang setuju katakan amin. Ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atasku. Kubu pertahanan itu bukan soal tempat, Pak. Sekalipun kau gak punya ruang doa di rumahmu. Tetapi kalau hatimu bisa terhubung dengan Tuhan, itulah kubu pertahanan. Yang setuju katakan amin. 2 minggu yang lalu saya pelayanan di Belitung, Pak, hari Minggu. Berangkat pagi-pagi banget. Jarang banget sebenarnya. Saya gak mau juga mendadak, tapi karena memang rally pelayanan. Hari Jumat saya pelayanan di PT Pindu Daily Kerawang. Setelah itu saya langsung tembak lagi ke Lembang, Bandung. Ke IMA Seniman di daerah Lembang. Ada pemberkatan jemaat sepasang muda-mudi dari Jerman. Jemaat kami yang dinikahkan di sana. Jadi mau nggak mau saya harus nginep di sana. Resepsinya jam 7 malam. Jam 8 saya turun dari Lembang. Pulang ke Tangerang, nyampe Tangerang jam 11. Jam 11 lewat 10 sampai di rumah. Bersih-bersih, mandi. 12:30, setelah itu doa, 12:30 selesai, saya tidur jam 1. Tidur cuman
2,5 jam. Tidur setengah 1. Tidur 2,5 jam, bangun jam 3. Saya harus siap-siap, bersih-bersih, beres lagi ke bandara. Saya taruh mobil di bandara. Karena penerbangan paling pagi jam 6, ibadah jam 8 pagi hari Minggu. Tidur cuma 2,5 jam. Saudara tahu apa yang saya lakukan selama di perjalanan penerbangan? Saya cuma nangis, Pak. Keluar air mata sepanjang perjalanan. Saya tahu saya harus terhubung dengan Tuhan. Secara logika saya mungkin gak mampu, gak kuat, kurang tidur juga. Pelayanan harus 3 kali khotbah di Belitung. Sepanjang perjalanan saya duduk di pesawat di tengah-tengah lagi. Kiri kanan lihat saya mungkin nangis, mungkin dia pikir kali, siapalah saudaranya yang di Belitung yang mati ini orang nangis terus. Saya gak ngomong apa-apa, Pak. Cuma dalam hati menikmati kebaikan Tuhan, mengingat kebaikan Tuhan. Cuma nangis saja. Sepanjang perjalanan kurang lebih 58 menit penerbangan sampai Tanjung Pandan. Itulah kubu pertahanan yang bisa saya bangun di hadapan Tuhan. Bukan soal tempat, tapi soal hati yang bisa terkoneksi dengan Tuhan. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Jadi apapun yang menjadi pergumulanmu, apapun yang menjadi masalah yang kau hadapi, cari Tuhan terlebih dulu. Seeking God first kepada Tuhan. Yang setuju katakan amin. Jangan cari sama manusia, Pak. Jangan cari pertolongan sama gembala, Pak. Jangan cari pertolongan sama hamba Tuhan, Pak. Kenapa? Kau bisa kecewa, betul ya? Pendeta juga manusia. Punya rasa, punya hati. Sama, pendeta juga manusia. Kadangkala kita pergi ke kubu pertahanan tanpa kita harus ngomong. Tapi hati yang menyembah. Tuhan tahu gak? Tahu gak apa yang menjadi kebutuhanmu? Dia mengerti bahasa tetesan air mata. Walau badai mengamuk dan gelombang menerpa, Tuhan Yesus, Tuhan tahu, Pak. Kadangkala kita gak perlu ngomong sama Tuhan, tetapi kalau hatimu menyembah kepada Tuhan, bangun kubu pertahanan, Tuhan tahu apa yang kau butuhkan. Ketika kau berkendara, ketika kau nyetir, ketika kau masak, kau bisa bangun kubu pertahanan di hadapan Tuhan. Yang setuju katakan amin. Bukan soal tempat, tapi hati yang tertuju kepada Tuhan. Itu yang dilakukan Daud. Maka kita dapat kebenarannya bahwa seberat apapun masalah yang dihadapi Daud, dia bisa selesaikan masalahnya sendiri dengan Tuhan. Tanpa dia harus merepotkan banyak orang. Banyak teman atau gembala atau pendeta atau nabi atau imam sekalipun. Itu tidak dilakukan Daud. Karena dia tahu Allah yang menyertai dia. Allah yang menyertai dia memberikan kemenangan terobosan dalam kehidupannya. Yang setuju katakan amin. Yang kedua, apa langkah supaya kita bisa mengalami terobosan? Yang kedua, keep your faith in God. Sama-sama bilang, do keep your faith in God. 2, 3. Keep your faith in God. Setelah Daud ke kubu pertahanan, dia doa kepada Tuhan dengan kepercayaan bahwa Tuhan yang menyertai dia, Tuhan yang akan memberikan terobosan. Lalu apa yang dilakukan Daud? Daud tetap percaya kepada Tuhan. Dia taruh iman percayanya kepada Yesus. Dengan cara apa? Dia taruh telinga untuk dengar firman Tuhan. Dia taruh telinga untuk apa? Perhatian akan firman Tuhan, akan suara Tuhan. Tuhan perintahkan maju, maju. Tuhan perintahkan tidak usah maju, jangan maju. Tuhan perintahkan bikin lingkaran, bikin lingkaran. Yang kedua, supaya breakthrough terjadi dalam kehidupanmu. Apa yang sudah kau sampaikan di kubu pertahanan kepada Tuhan, tetap percayai itu di hadapan Tuhan. Yang setuju katakan amin. Jangan ragu, jangan bimbang. Jangan lagi kita mulai ragu akan apa yang sudah kita doakan. Kita membutuhkan pertolongan Tuhan. Kita membutuhkan mujizat Tuhan. Kau harus tetap taruh iman percayamu kepada Tuhan. Dengan apa? Dengan intensitas, dengan waktu yang lebih, untuk lebih banyak sendingkan waktu akan kebenaran firman Tuhan. Coba klik ayatnya. Mendengarkan suara Tuhan, mendengarkan perintahnya dan menaruh percayaan kepada Tuhan. Menaruh kepercayaan penuh kepada Tuhan. Bukan hanya kita sekedar mendengar dan menuruti perintahnya, namun juga percaya dengan cara-caranya Tuhan. Kita percayai Tuhan punya banyak cara
untuk menolong kita. Yang setuju katakan amin. Kau selalu punya cara untuk menolongku. Kau selalu punya jalan. Kau dahsyat dalam segala perbuatanmu. Dan ku tenang di dalam Tuhan selalu punya banyak cara untuk menolong kita Bapak Ibu. Yang setuju katakan amin. Bagian kita tetap mempercayai firman-Nya. Bagian kita tetap mempercayai janji Tuhan. Bagian kita tetap sendengkan telinga kita untuk taruh perhatian kepada firman-Nya. Keep your faith in God. Tetap taruh iman percayamu kepada Tuhan. Orang bilang mustahil, gak mungkin. Tetap taruh iman percayamu di hadapan Tuhan, Pak. Sebab bagi Tuhan tidak ada yang tidak mungkin. Sebab bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Gak mungkin rasanya kamu punya anak. Gak mungkin rasanya kamu bisa punya pekerjaan. Gak mungkin rasanya kamu bisa dipromosikan. Bagi Tuhan tidak ada yang tidak mungkin. Semuanya mungkin. Tuhan selalu punya banyak cara, Pak. Kadangkala yang membatasi mujizat itu tidak terjadi dalam kehidupan kita. Bukan karena Tuhan gak sanggup. Tapi kadangkala keraguan pikiran kita yang membatasi Tuhan sanggup. Sehingga kita mulai ragu. Kita mulai gak percaya lagi. Kita mulai bimbang. Bisa gak ya Tuhan? Padahal kita sudah berharap. Padahal kita sudah cari Tuhan. Langkah berikutnya kita meragukan akan Tuhan. Tuhan sanggup, Pak. Tuhan sanggup. Tuhan sanggup menolong setiap kehidupan kita. Gak mungkin rasanya Daud bisa kalahkan orang Filistin. Betul ya? Gak punya pengalaman perang. Dia cuma pengembala kambing domba yang 3 ekor tadi itu. Gak mungkin dia bisa kalahkan Goliat. Goliat itu pasukan orang Filistin yang paling depan. Tingginya hampir 3 meter, pemakan manusia lagi. Keturunan orang-orang enak katanya. Gak mungkin rasanya, tapi lagi-lagi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tidak ada yang tidak mungkin. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagimu. Ku diangkat. Mujizatnya Tuhan sediakan bagi kita. Pertolongannya Tuhan sediakan bagi kita. Breakthrough-nya disediakan bagi kita. Tinggal bagian kita tetap taruh iman percayamu kepada Tuhan. Jangan dibatasi oleh kemampuan pikiran kita yang kecil ini, Pak. Tuhan punya banyak cara untuk menolong setiap kehidupan kita. Ku percaya. Sudah, saya gak jadi pulang lah, di sini aja. Saya tungguin sampai ada yang nyanyi. Ku percaya janji. Bisa lo nyanyi padahal, kenapa gak bisa nyanyi tadi? Terus? Nah, gak tahu lagi lagunya. Ku percaya janjimu ajaib terukir dalam kehidupanku. Lalu apa? Ku berserah di dalam kekuatanmu. Tetap taruh iman percaya kepada Tuhan itu artinya surrender. Berserah. Bukan menyerah ya. Tapi berserah. Kalau menyerah udah give up. Gak bisa berbuat apa-apa lagi. Tapi kalau berserah dia percaya Tuhan sanggup. Taruh iman percayanya kepada Tuhan. Apa yang sudah kau doakan. Apa yang sudah kau bawa ke kubu pertahanan. Tetap percayai itu di hadapan Tuhan. Yang setuju katakan amin.
Tadi bagi saya katakan, bahkan kalau kita memohon pertolongan daripada Tuhan, kita nggak ditolong Tuhan, sampai kita mati pun nggak ditolong Tuhan. Yang paling utama adalah biar Tuhan dapati ada iman di dalam kehidupan kita. Masih adakah iman di muka bumi ini? Karena apa? Karena iman itu jauh lebih penting daripada hanya sekedar pertolongan Tuhan, Pak. Karena iman itu jauh lebih penting daripada hanya sekedar mujizat Tuhan. Karena iman itu jauh lebih penting daripada hanya sekedar breakthrough atau terobosan dalam kehidupan kita. Buat apa kita mengalami mujizat Tuhan? Buat apa kita mengalami pertolongan Tuhan? Buat apa kita mengalami terobosan Tuhan? Tapi kalau ujung-ujungnya kita nggak punya iman percaya kepada Yesus, nggak selamat, buat apa? Kan kita diselamatkan karena percaya kepada Yesus. Itulah iman, betul ya? Halo? Kita diselamatkan bukan karena perbuatan baik. Kita diselamatkan karena iman percaya kepada Yesus. Otomatis kita diselamatkan. Tapi buat apa kalau kita ditolong Tuhan, kita mengalami mujizat Tuhan, tapi endingnya kita nggak beriman kepada Yesus, ya buat apa? Maka Tuhan katakan, biarlah ku dapati ada iman di Poris Gaga ini. Biar ku dapati adakah iman di muka bumi ini. Itu jauh lebih penting dari semuanya. Daripada hanya sekedar mengharapkan pertolongan daripada Tuhan. Yang penting iman kita tetap kepada Yesus. Tetap taruh iman percayamu kepada Yesus. Amin Bapak Ibu. Sekalipun hari ini engkau harus melewati ketakutan yang luar biasa. Mungkin kau mengalami anxiety, tremor, ketakutan yang luar biasa atas pergumulan masalah yang kau hadapi. Itu juga yang dialami Daud. Tetapi Daud memberikan formula buat kita hari ini. Kalau mau mengalami breakthrough dalam kehidupan kita, cari Tuhan terlebih dahulu. Lalu tetap percayai kepada Tuhan. Taruh iman percaya kepada Tuhan. Yang ketiga, yang terakhir. Apa langkah yang kita lakukan supaya kita bisa mengalami terobosan? Yang pertama tadi apa? Seeking God. Yang kedua, lupa. Keep your faith in God. Yang ketiga, put into action. Mulai bertindak. Dari apa yang sudah kau doakan di kubu pertahanan, kau punya iman kepada Tuhan, kau mulai bertindak melangkah. Itu yang dilakukan Daud. Pertanyaannya, apakah Daud selamanya ada di kubu pertahanan di ruang doa dan berdoa, hanya berdoa saja kepada Tuhan? Halo? Enggak. Dia hadapi peperangannya, betul ya? Sehingga dia mengalami peperangan dengan orang Filistin dan dia mendapatkan kemenangan. Pak, Bu, ada waktu-waktunya kita harus di kubu pertahanan. Kita berdoa kepada Tuhan. Tetapi Tuhan gak mau kita selamanya ada di sana. Mulai bertindak. Yang setuju katakan amin. Mulai melangkah. Tuhan gak mau juga kita terus-terusan ada di kubu pertahanan. Ya. Maka ada istilah orang dunia, ora et ora opo-opo. Itu orang Jawa. Ora et labora, berdoa dan berusaha, berdoa dan bekerja. Kita doa terus, datangnya dari mana uang itu? Halo? Justru sebaliknya, kita bekerja terus tanpa kita doa, kita jadi orang yang terkutuk. Betul apa betul? Terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri dan yang menaruh pengharapannya pada dirinya sendiri. Justru sebaliknya, doa terus tanpa kita berusaha, ya datangnya dari mana uang itu? Kan firman Tuhan katakan, beranak cucu bertambah banyaklah, kuasailah, penuhilah bumi, taklukkanlah binatang-binatang, baik yang udara, di laut, binatang-binatang yang merayap dan melata. Kan begitu. Ada waktu-waktunya kita di kubu pertahanan berdoa. Tapi ada waktu-waktunya juga kita harus bertindak melangkah. Untuk apa? Kita hadapi masalah kita. Masalah untuk dihadapi. Masalah bukan untuk dihindari. Yang setuju katakan amin. Sama-sama. Masalah tuh untuk aku hadapi. Bukan untuk aku hindari. Masalah itu untuk dihadapi. Itu yang dilakukan Daud. Ada waktunya dia doa di kubu pertahanan. Tapi ada waktunya dia harus melangkah berperang. Hadapi persoalannya. Hadapi ketakutannya. Dan percayalah kalau engkau mengandalkan Tuhan terlebih dahulu, Tuhan akan sanggup memberikan breakthrough dalam kehidupan kita. Yang setuju katakan amin. Pada waktu Daud dikejar oleh orang-orang Filistin, apa yang dilakukan Daud? Daud takut juga, Pak. Daud juga mengalami ketakutan yang luar biasa. Kalau nggak percaya nanti lihat ya, baca, khusus baca kitab
Mazmur. Itu kitab menceritakan tentang bagaimana kehidupan Daud. Yang juga takut, yang juga anxiety, yang juga tremor, yang juga ketakutan. Gak bisa tidur, ketakutan, gemeteran. Itu Daud. Tetapi dia percaya kepada Tuhan, dia kuatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Lalu Tuhan memberikan terobosan dalam kehidupannya. Klik saja ayatnya. 2 Samuel 5 ayat 20 sampai 25. Baca sama-sama. 2, 3. Lalu datanglah Daud di Baal Perasim dan memukul mereka kalah di sana. Berkata Daud, Tuhan telah menerobos musuhku di depanku seperti air menerobos. Sebab itu orang menamakan tempat itu Baal Perasim. Dan Daud berbuat demikian seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Maka ia memukul kalah orang Filistin mulai dari Geba sampai dekat Geser. Lalu datanglah Daud di Baal Perasim. Baal Perasim itu lembah. Lembah Refaim itu percaya itu lembah kekelaman yang harus dihadapi oleh Daud. Tetapi di dalam lembah kekelaman sekalipun ada penyertaan Tuhan. Tuhan sanggup memberikan kemenangan. Yang setuju katakan amin. Sebab apa? Sebab Tuhan telah menerobos musuhku di depanku seperti air menerobos. Pak, sifat air itu tidak bisa dibendung, betul ya? Sifat air itu menerobos, mengalir ke semua arah. Itu sifat air. Makanya kalau hujan gede di Danau Cipondo, di Sungai Besar, kalau airnya meluap, banjirlah di Puris Gagah. Sebab apa? Airnya nggak bisa dibendung. Airnya menerobos ke segala arah. Itu sifat air. Tuhan kita pun sama. Kuasanya tak terbendung. Yang setuju katakan amin. Tuhan itu digambarkan seperti air yang menerobos. Yesus itu bisa menerobos ke segala lini kemustahilan dalam setiap kehidupan kita. Yang setuju katakan amin. Seperti air menerobos. Itu sifat air, itu sifat Tuhan. Kuasanya tidak bisa dibatasi oleh ruang dan waktu. Betul ya? Tadi pagi saya kasih ilustrasi. Yesus itu bisa sembuhkan orang tanpa harus Yesus hadir di rumah orang itu. Contohnya siapa? Perwira di Kapernaum. Dia minta pertolongan sama Tuhan Yesus. Guru, anakku demam tinggi, tolong sembuhkan anakku guru. Yesus tertarik untuk menyembuhkan anaknya dan pengen pergi ke rumah si perwira Kapernaum. Tetapi apa? Dilarang sama perwira Kapernaum. Guru gak usah pergi ke rumahku. Perintahkan saja sepatah kata di tempat ini. Pasti nanti anakku sembuh. Sebab apa? Sebab aku pun seorang perwira. Perwira itu bintang ya, kalengnya kayak melati begitulah. Kolonel begitulah. Di bawahku juga ada prajurit. Kalau aku perintahkan prajurit pergi, maka prajurit itu akan pergi. Lalu Yesus memuji iman si perwira ini. Besar imanmu Bapak. Sembuh gak anaknya? Sembuh. Padahal jauh jaraknya. Masih di tengah jalan. Kuasa Tuhan itu tidak terbatas. Kuasa Tuhan itu seperti air yang sanggup menerobos ke segala arah. Yang setuju katakan amin. Yang terakhir, benar-benar yang terakhir. Apa pendeta dari tadi yang terakhir terus? Mana selesainya? Lembah Refaim, di mana di situ Daud berperang. Itu adalah raksasa atau kekelaman bagi Daud. Namun Allah sanggup membuat terobosan. Mengubahnya menjadi Baal Perasim. Baal itu artinya Allah. Perasim itu adalah breakthrough. Allah penerobos. Jadi hari ini kita mempercayai Tuhan. Tuhan yang kuasanya tidak terbatas. Tuhan yang seperti air yang sanggup menerobos. Baal Perasim, Allah breakthrough, Lord of breakthrough, God of breakthrough dalam setiap kehidupan kita. Amin. Buat firman Tuhan, selamat menikmati terobosan dalam setiap kehidupan kita. Tutup Alkitab saudara, mari kita datang pada Tuhan. Kupandang wajahmu dan berseru, pertolonganku datang daripadamu. Kupandang wajahmu dan berseru, yes. Pertolonganku datang darimu, peganglah tanganku, jangan lepaskan, kaulah harapan. Ku pandang wajahmu, ku pandang wajahmu. Yuk sama-sama bangkit berdiri dalam hadirat Tuhan.
setiap kehidupan kita. Tuhan itu punya sifat kuasanya tak terbendung dalam setiap kehidupan kita. Yang mustahil bagi kita tidak buat Tuhan. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tidak ada yang tidak mungkin. Semuanya mungkin. Asal kau cari Tuhan di kubu pertahanan. Asal kau taruh iman percaya kepada Yesus. Dan kau mulai berani melangkah. Hadapi masalah. Hadapi persoalan. Hadapi usahamu. Kerjakan itu. Percaya. Tinggal tunggu waktunya Tuhan saja. Memberikan terobosan breakthrough dalam kehidupan kita. Bapak, dalam nama Tuhan Yesus Kristus berkati seluruh umat-Mu Tuhan. Yang siang ini datang kepada Tuhan. Inilah bukti kami ada di kubu pertahanan. Kami bawa pergumulan kami. Kami bawa masalah kami. Kami bawa Tuhan apa yang menjadi raksasa dalam kehidupan kami. Kami hari ini ada di kubu pertahanan. Kami bangun mezbah dengan Tuhan. Dan kami taruh iman percaya kepada Tuhan. Dan mampukan setiap kami Tuhan. Untuk kami melangkah dalam iman. Untuk kami mulai action. Mulai bertindak. Menghadapi segala sesuatunya. Tentu dengan Immanuel, Allah yang menyertai setiap kami. Dan kami akan melihat pertolongan-Mu. Kau nyatakan breakthrough bagi setiap umat-Mu ya Tuhan. Berkati setiap umat-Mu, berkati gereja-Mu di tempat ini. Berkati penata layan hamba-hamba Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan, Bapak Gembala, Pak Haryanto, Ibu Gembala, tim pengembalaan di tempat ini, pejabat gereja, Tuhan berkati senantiasa. Apa yang belum selesai dari pembangunan gereja ini, Tuhan tolong berikan terobosan senantiasa. Dan kami bersyukur Tuhan, kami sudah menikmati hadirat Tuhan dan firman-Mu siang ini. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur buat firman Tuhan. Haleluya. Mari yang percaya sama-sama katakan amin, amin, amin. Tuhan memberkati, silakan duduk kembali. Kita sudah mendengar firman Tuhan, tiba saat untuk kita bawa persembahan kita mau bawa kehadirat Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih atas firman-Mu pada siang hari ini Bapak. Sebentar kami akan bawa persembahan kami, biarlah apa yang kami bawa, yang kami beri, semuanya untuk kemuliaan nama-Mu, hanya dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Shalom Jemaat GB Katariso Warta, Jemaat GB Katariso Minggu 10 Mei 2026. Bagi jemaat yang ingin melakukan persembahan melalui bank bisa mentransfer ke rekening BCA atas nama GB Katariso atau bisa melalui QR Code yang sudah disediakan. Ibadah terobosan doa dan puasa dialihkan ke ibadah kenaikan Yesus Kristus. Info ibadah kenaikan Yesus Kristus pada hari Kamis 14 Mei 2026 pukul 8 pagi di gereja. Info ibadah Komsel Ebenezer Kamis 21 Mei 2026 pukul setengah 8 malam di rumah Bapak David Kaban. Komsel Gracia pada hari Jumat 22 Mei 2026 pukul setengah 8 malam, tempat akan diinfokan via WhatsApp. Komsel AGP pada hari Jumat 29 Mei tahun 2026 pukul setengah 8 malam, tempat akan diinfokan via WhatsApp.
Doa pagi pada hari Sabtu 16 Mei 2026 pukul setengah 6 pagi via Zoom. Shalom Kijers, ibadah pemuda dan remaja diadakan setiap hari Sabtu Pagal pukul 6 sore di gereja. Ibadah sekolah minggu setiap hari Minggu jam setengah 10 pagi di gereja. Info ibadah raya Minggu 10 Mei 2026 dengan pembicara Pendeta Dr. Haryanto Winata. Ibadah pertama pada pukul 7 pagi, kedua setengah 10 pagi, dan ketiga jam 4 sore. Ibadah WBI pada hari Sabtu 16 Mei 2026 jam setengah 4 sore di gereja dengan membicara Bapak Beni Kurniawan. Ibadah kompak pada hari Sabtu 23 Mei 2026 jam 7 malam di gereja dengan pembicara Pendeta Dr. Samuel Simanjuntak. Ibadah Katarizo Marketplace Ministry diadakan 1 bulan sekali. Selamat ulang tahun bagi Jemaat GB Katarizo yang bertambah usia pada minggu ini. Bapak Christian, Saudara Grivens Maxiliano Momongan, Bapak Patrick Sudarmiko, Ibu Titik, Ibu Sarina, Saudara William. Pemuritan Kingdom Value diinformasikan pertemuan selanjutnya pada hari Selasa 13 Mei 2026 pukul setengah 8 malam di gereja. Bagi jemaat yang terpanggil melayani sebagai singer asar pemusik dan tim besuk dapat mendaftar ke sekretariat. Bagi jemaat yang membutuhkan pelayanan dapat menghubungi kontak-kontak yang ada. Terima kasih untuk Pendeta Muda Samuel Nindito. Terima kasih bagi para pelayan yang telah melayani di minggu ini. Selamat Hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Baik, shalom Bapak Ibu. 1, 2, 3. Saya bukan bawain kompak, saya lagi mau bawain sesuatu yang lain. Karena saya lihat mukanya kompak semua di sini. Maka saya 1, 2, 3 aja dulu. Baik Bapak Ibu, saya mewakili Departemen Media Sosial dan Promosi Bapak Ibu. Jadi tahun ini GB Katarizo punya 1 departemen baru, media sosial dan promosi. Kebetulan saya nih yang megang handle-nya. Jadi gini Bapak Ibu, kita gereja sudah punya official media sosial yaitu Instagram dan Facebook. Nah Bapak Ibu, biasanya kita akan upload kegiatan-kegiatan kita selama seminggu. Baik ibadah raya, ada ibadah doa malam, ada komsel, ada ibadah komisi, pemuritan, dan beberapa informasi. Nah, saya mengajak Bapak Ibu, sebenarnya tujuan awal dari dibentuknya media sosial ini adalah tidak lain dan tidak bukan adalah penjangkauan jiwa Bapak Ibu. Kita mau menangin jiwa-jiwa sekitar kita, Cipondo, Royal, Poris. Mungkin ada beberapa orang-orang yang, aduh saya mau ibadah nih tapi belum ada tempatnya. Mereka mungkin pengguna sejati Instagram ataupun TikTok bisa lihat kita. Dia bisa lihat kegiatan kita ibadahnya apa aja. Nah siang ini Bapak Ibu, kemarin saya udah ada diskusi internal dengan pengurusan. Media sosial kita nih ternyata belum banyak pengurusnya. Belum banyak followersnya. Bahkan jemaat-jemaat nih belum follow. Nah sekarang siang ini Bapak Ibu saya mohon izin. Bapak Ibu boleh buka handphonenya semuanya? Buka aja dulu aja. Ini memang saya orangnya otoriter Bapak Ibu. Saya langsung buka handphone aja langsung. Boleh dibuka handphonenya? Saya percaya Bapak Ibu pasti punya, bukan yang ini lirik lagu ini. Jadi saya percaya Bapak Ibu pasti punya media sosial, boleh follow Instagram GB Katarizo. Yang ini Bapak Ibu jangan salah, ini adalah akun resmi Instagram GB Katarizo. Boleh di follow. Tadi pagi saya udah informasikan juga ada beberapa bapak-bapak yang ternyata belum punya Instagram Bapak Ibu.
saat itu juga saya suruh download. Saat itu juga langsung saya bikin akun. Mami saya di belakang itu gak punya Instagram, gak punya Facebook. Biarin gak apa-apa. Nonton YouTube aja. Nah, boleh di follow Bapak Ibu. Mungkin boleh kasih lihat sedikit kali ya Mac. Abil, boleh kasih lihat. Ah, ini adalah kegiatan-kegiatan. Boleh dilihat ini ibadah WBI. Bahkan ibadah WBI, pembicaranya pun kita masukkan fotonya. Gak usah dibuka. Lalu ada ibadah, pokoknya dia selalu ke bawah terus. Nah, ini adalah informasi sepekan. Jadi Bapak Ibu bisa dapat informasinya. Ada ibadah komisi, ada ibadah WBI, ada youth, dan ibadah mingguan kita. Nah, saat ini kita masih handle untuk Instagram dan Facebook. Yang saya lihat pasti Bapak Ibu pasti semuanya punya Facebook ketimbang punya Instagram. Facebook kita juga ada Bapak Ibu dengan nama yang sama. Boleh di follow Bapak Ibu. Nah, di sini kita akan ada story, kita akan ada ibadahnya. Mohon izin barangkali boleh di like Bapak Ibu. Dan juga boleh di share, boleh di subscribe. Juga untuk akun YouTube kita. Akun YouTube sih bukan di bawah saya, tapi nggak apa-apa saya bantu nyebarin. Jadi waktu Bapak Ibu buka media sosial, munculnya langsung ini ibadah gitu. Mungkin daripada buka isinya yang begitu-begitu, mending langsung ibadah. Oke, silakan boleh di-share. Mungkin Bapak Ibu punya kenalan orang-orang yang Bapak Ibu berharap bisa kenal Yesus. Boleh di-share dari akun dari konten kami. Juga Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu lihat di ibadah sepanjang 2026, kalau tiap kali ibadah suka ada yang keliling bawa kamera. Kalau pagi biasanya Grace sama Tere sama Sasa. Kalau hari ini tadi ada Sian yang orangnya pakai baju coklat itu. Dia pakai handphone, tadi juga ada Elisa. Kita ambil foto dan video Bapak Ibu. Enggak cuman yang di mimbar, bahkan yang utamanya adalah kontennya adalah jemaat. Supaya orang-orang yang mau datang ibadah, mereka bisa lihat vibes-nya. Kelihatannya seru ya ibadahnya, lucu ya, dia datang ibadah. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi saya harap boleh di follow, nanti boleh di share. Itu saja, Tuhan Yesus memberkati. Selanjutnya silakan. Ya puji Tuhan, kita tiba saatnya untuk mengakhiri ibadah kita di ibadah yang kedua ini. Kita bersatu dalam doa, saya undang kita bangkit berdiri. Bapa Surgawi, terima kasih Tuhan buat rahmat-Mu, kasih setia-Mu Tuhan. Kami ada saat ini, hingga detik ini kami boleh membuskan napas kami ini semua karena kebaikan dan kemurahan Tuhan. Bahkan kami boleh bersekutu di ibadah raya yang kedua ini di GBK Tarizo, di gereja-Mu tempat ini juga semua karena kebaikan dan kemurahan Tuhan. Terima kasih Bapa, biar hanya Engkau diagungkan, ditinggikan atas pujian penyembahan kami. Terima kasih Bapa yang baik lewat kebenaran firman-Mu yang mengingatkan kami Bapa untuk mengalami terobosan Tuhan seperti Raja Daud mengalami terobosan pengalaman imannya bersama Tuhan. Menerobos mengalahkan musuh-musuhnya. Demikian Tuhan, Engkau rindu juga kami anak-anak-Mu Tuhan. Orang-orang percaya mengalami terobosan iman bersama Tuhan seperti Raja Daud. Dengan cara kami terus mencari Tuhan. Apapun yang terjadi Tuhan atas kehidupan kami terus cari Tuhan. Mengutamakan Tuhan di atas segalanya. Bahkan firman mengajarkan kami Tuhan untuk tetap berpegang teguh kepada iman percaya kami dalam Tuhan Yesus Kristus. Kami bukan hanya berbangku tangan, tapi kami berserah bukan menyerah. Berserah artinya kami melakukan apa yang menjadi bagian kami. Selebihnya itu kami serahkan sepenuhnya ke tangan kasih-Mu. Biar Tuhan yang bertindak atas kehidupan kami. Bahkan yang ketiga firman-Mu mengingatkan kami untuk kami bergerak melangkah. Karena iman tanpa perbuatan hakikatnya adalah mati. Untuk itu biar kami lakukan, bertindak, aktifkan iman kami. Dengan kami terus berdoa dalam persekutuan kami bersama Tuhan. Kami terus melangkah bersama Tuhan. Untuk membuat iman kami semakin teguh di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami percaya Tuhan ketika bagian kami lakukan. Maka Engkau turun tangan untuk memulihkan, berkati
kehidupan kami, sehingga kami menjadi pribadi-pribadi yang berkemenangan di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Berkati juga hamba-Mu Tuhan, Tuhan pakai untuk memberitakan kabar baik firman-Mu Tuhan, yaitu Bapak Pendeta Samuel Nindito. Berkati kesehatannya, berkati pelayanannya, berkati keluarganya Tuhan. Hamba-Mu melanjutkan melayani, biar Tuhan berikan hikmat marifat terus atas hamba-Mu ini Tuhan. Sehingga lewat pelayanan hamba-Mu ini banyak jiwa-jiwa diberkati, dimenangkan, nama Tuhan dipermuliakan dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Kami juga Tuhan berdoa buat para pelayan-pelayan-Mu Tuhan, mulai dari WL Singer, pemain musik multimedia, di depan layar maupun di belakang, biar Tuhan memberkati apapun kami lakukan, layanan yang kami lakukan. Kami percaya jerih lelah kami dalam Tuhan tidak pernah sia-sia. Tangan Tuhan yang memberkati senantiasa. Begitu juga Tuhan umat-umat-Mu yang datang Bapa mencari Tuhan. Kami percaya Tuhan ketika kami datang tidak sama ketika kami pulang. Kami membawa sukacita, kami membawa berkat rohani. Iman kami semakin dipulihkan, iman kami Tuhan diteguhkan di dalam Tuhan. Sehingga kami pulang dengan bersorak-sorak, bersukacita karena Tuhan yang memberkati kehidupan kami. Terima kasih Bapak yang baik. Kami juga turut bersukacita Tuhan karena kami berulang tahun minggu ini buat Bapak Christian, buat Saudara Grive Vance, Bapak Patrick Sudarmiko, Ibu Titik, Ibu Sarina, dan Saudara William Santoso. Kiranya panjang umurnya, sehat badannya, dan semakin diberkati Tuhan berlimpah-limpah. Terima kasih Bapak yang baik. Kami menyerahkan Tuhan Gereja Bethlehem Indonesia Jemaat Katarejo. Gereja ini milik Tuhan. Karena itu Bapak, biar Tuhan mengurapi Tuhan semua para pengurus, hamba-hamba-Mu, para pelayan yang Tuhan percayakan Bapak. Begitu juga Tuhan Bapak Gembala kami yang Tuhan percayakan sebagai pemimpin kami. Biarlah hikmat Allah terus menyertai, mengurapi hamba-Mu Tuhan. Untuk membawa, mempersiapkan Jemaat Katarejo semakin hidup dewasa sesuai dengan visi yang Tuhan taruh atas gereja ini. Mempersiapkan umat yang dewasa, umat yang kudus kepunyaan Allah. Terima kasih Bapak, segala program kinerja agenda yang ada yang sudah diprogramkan, biar Tuhan turut campur tangan di dalamnya. Sehingga lewat kegiatan, lewat ibadah yang ada, nama Tuhan saja dipermuliakan. Dan kami yang aktif yang datang mencari Tuhan, dilawat oleh Tuhan. Karena kami percaya Tuhan, ketika kami mencari Tuhan, berseru, maka tangan Tuhan menyertai, memulihkan kehidupan kami. Terima kasih Bapak, kami juga menyerahkan Tuhan, para pengurus, gembala bahkan jemaat, kami mau Tuhan dipersiapkan, kami mau dibentuk, bahkan kami mau Tuhan bersatu unity, bergandengan tangan untuk sama-sama kami menyambut kedatangan Tuhan yang kedua kali dalam iman kepercayaan kami. Terima kasih Bapak. Kami menyerahkan bangsa Indonesia ke tangan kasih-Mu. Kami berdiri di tanah air Indonesia Tuhan. Kami dipanggil, bukan tidak kebetulan Tuhan kami berada di Indonesia ini. Kami dipanggil untuk memberkati bangsa kami. Kami dipanggil untuk memberkati para pemerintahan kami. Karena itu kami berdoa Tuhan buat birokrasi pemerintahan kami. Biar berjalan dengan sebaik-baiknya, penuh keadilan dapat ditegakkan, kebenaran. Sehingga kesejahteraan dapat direalisasikan. Semua masyarakat Indonesia mengalami Tuhan pemulihan. Dalam segi perekonomian bangsa kami juga Tuhan pulihkan dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya Bapa yang terbaik dari sorga turun atas bangsa kami Indonesia. Sehingga bangsa kami ini penuh kemuliaan nama Tuhan. Dan kami sangat percaya Tuhan ketika kebenaran ditegakkan atas pemerintahan kami, maka Engkau memberkati bangsa Indonesia kami menjadi bangsa yang lebih baik Tuhan. Terima kasih Bapa. Di akhir ibadah ini Tuhan, sebelum kami berpisah satu dengan lain, biar Engkau memberkati, meneguhkan iman kami dalam doa berkat. Baik saudaraku, sebelum kita pulang, mari siapkan hatimu, angkat tanganmu dan terimalah berkat dari Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.
Turunlah segala berkat ini ke atasmu oleh anugerah dari Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus dan melalui persekutuan yang manis dengan Roh Kudus mulai dari saat ini sampai selama-lamanya. Jemaat Tuhan yang percaya sama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.